Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Al-Mujahidillah Syah dengan NIM 2100124050. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 dengan materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau kita dalam kondisi sehat, maka kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa silakan ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Teman sudah siap? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, siapa temannya yang tidak hadir? Ada temannya yang tidak hadir? Hendri, siapa lagi? Muhammad Reza. Siapa lagi? Dua orang? Oke. Sekarang coba semuanya berdiri. Kita periksa dulu kerapiannya ya. Coba semuanya berdiri. Ya, yang belum rapi pakaiannya silahkan dirapikan. Kemudian yang memakai topi silahkan dibuka topinya. Ya. Kalau sudah silahkan duduk kembali. Selanjutnya di depan kalian sudah ada gambar emoji ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru dulu ingin mengetahui kondisi perasaan anak-anakku sekalian ya. Sini sudah ada gambar emoji, ada emoji ketawa, kemudian ada senyum, ada apa itu? Ya, ada yang bahagia dan sebagainya ya. Silakan coba Irfan tunjuk emoji yang mana yang menggambarkan perasaannya hari ini. Itu sampai Yang mana? Yang ini? Oh ya, Irfan memilih emoji ketawa. Apa alasannya Irfan? lucu. Apanya yang lucu? Apa yang lucu Irfan? Ah, temannya katanya lucu. Jadi Irfan memilih emoji ketawa karena dia merasa lucu dengan temannya. Artinya Irfan hari ini cukup bahagia karena masih sempat untuk tertawa ya. Oke, kemudian Aulia. Emoji yang mana yang menggambarkan perasaannya? Emoji ketawa juga. Alasannya apa Aulia? Nah, sama dengan Irfan, Aulia memilih emoji ketawa karena ada temannya yang lucu katanya. Artinya juga bahwa Aulia saat ini atau hari ini sedang bahagia ya. Selanjutnya
Pak Guru mau mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita yang telah kita buat bersama. Ada yang masih ingat apa kesepakatan kelasnya? Datang tepat waktu, berpakaian rapi, minta izin ketika ingin keluar. Ada lagi yang masih ingat? Apa? Mengangkat tangan ketika hendak bertanya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa? Meminjam barang, memberitahu teman. Meminta izin ketika ingin meminjam barang teman, ya. Oke, itu beberapa kesepakatan kelas yang telah kita buat dan alhamdulillah anak-anakku sekalian masih mengingat kesepakatan yang telah kita buat bersama. Semoga dapat selalu diingat dan dipahami agar proses pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui kegiatan diskusi sebentar atau kegiatan mengerjakan sebuah proyek, kalian dapat menjelaskan pesan Nabi Muhammad SAW untuk menguasai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Adapun materi kita hari ini tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita akan belajar tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat hujan? Pernah tak? Pernah main hujan semua? Pernah. Hujan berasal dari mana? Ya, jadi proses terjadinya hujan itu ada siklusnya, ya, perputarannya. Yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, ya. Entah dari mana tiba-tiba ada hujan turun dari langit. Nah, itu sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada materi inti, untuk menghilangkan rasa kantuk atau rasa tegang, kita melakukan ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Silakan diikuti gerakannya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan.
goyang, diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke Selanjutnya kita masuk di materi kita tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi di awal mengenai tujuan pembelajaran kita bahwa pesan Rasulullah untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta, ya. Jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sebagai umat Islam wajib untuk memiliki ilmu pengetahuan, ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Ya, kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, jadi salah satu keutamaan menuntut ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju surga. Kemudian, kenapa kita harus berilmu pengetahuan? Apa hubungannya dengan menjaga alam semesta, ya? Bahwa kita harus mempunyai ilmu pengetahuan agar kita mampu untuk menjaga alam semesta ini, ya. Kita mengetahui cara untuk menjaganya, melestarikannya dan sebagainya, ya. Karena tanpa ilmu bisa jadi kita menganggap itu baik padahal kita telah merusak alam ini. Sehingga pesan Rasulullah bahwa kita wajib untuk mempunyai ilmu pengetahuan, ya, agar kita bisa melestarikan alam, menjaga alam sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Selanjutnya, silahkan ditonton tayangan video berkaitan dengan materi kita, yaitu alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video juga ini ada nanti tugas yang harus kalian kerjakan, tugas proyek, ya. Jadi tugas proyek kita hari ini kita akan menyusun ayat, ya. Jadi nanti ada potongan-potongan ayat yang akan kita susun bersama, ya. Potongan ayat yang kita susun. Makanya sebentar akan ada ayat yang kita lihat ditampilkan. Silakan diperhatikan ayatnya, ya, supaya nanti bisa mengerjakan proyeknya dengan baik. Setelah ini kita akan bagi 3 kelompok untuk mengerjakan sebuah proyek. Silakan disaksikan, ya. Silakan diperhatikan, ya. Jadi ini pengantar tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ada penjelasannya, ya.
ترى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Alam semesta memiliki cakupan yang sangat besar. Di dalamnya terkandung ragam ciptaan dan peristiwa yang mengagumkan. Tak seorang ahli pun menciptakan dan mengaturnya, sehebat apapun ahli tersebut. Semuanya tercipta dan terjadi hanya karena kehendak Allah. Lihat itu ya. Dialah Allah satu-satunya yang maha berkehendak dan maha kuasa atas segala ciptaannya. Alam semesta terjadi karena kehendak Allah. Dia maha kuasa dan maha berkehendak atas segala ciptaannya. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-Araf ayat 54. Ya, itu Al-Araf ayat 54 ya. Itu siang dan malam silih berganti. Bintang, bulan, dan matahari semuanya tunduk pada sunnahnya. Penciptaan dan pengurusan alam adalah wewenangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam. Asal-usul kejadian alam semesta dengan berbagai aspeknya telah dikaji oleh para ilmuwan dan menarik perhatiannya sejak dulu. Hasilnya adalah muncul dan berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ada ilmu astronomi, kimia, biologi, geografi, antropologi, dan lain sebagainya. Semuanya diungkap oleh manusia dari tatanan dan aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam. Maka tak heran jika pada akhirnya ilmu itu hanya membuktikan keagungan dan kebesaran Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan berkembang membenarkan dan menguatkan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang telah maju seharusnya mengantarkan manusia kepada keimanan terhadap isi Al-Quran, khususnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta seluruh sifat kesempurnaannya. Baik, cukup ya. Tayangan video tadi tentang penciptaan alam semesta itu seperti apa sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana alam ini membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga sudah dijelaskan ayatnya di Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-Araf ayat 54. Ya. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Nanti akan ada kegiatan membuat sebuah proyek atau proyeknya dalam bentuk menyusun ayat yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 tadi ya. Kita akan bagi 3 kelompok dengan cara
menghitung ya. Dari Irfan silahkan hitung 1. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Pas ya? Nah, silakan yang nomornya sama bergabung dengan temannya yang lain. Ayo silakan. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Jadi ada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Pak Guru ulangi mengenai kegiatan kelompok kita, yaitu mengerjakan sebuah proyek berupa menempelkan potongan-potongan ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Nanti diperhatikan ayat demi ayatnya, kemudian diperhatikan juga artinya, disesuaikan ya. Oke, Pak Guru akan bagikan tugas kelompoknya. Ya, ini kelompok 1. Ya, ini artinya ya, nanti ditempelkan ayat-ayatnya. Nah. Ini kelompok 2 ya, kerjasama ya. Pelan-pelan nanti ini terhambur ada isinya. Ya, ditempel di atasnya ya. Ya, ini ditempel di atasnya ya, ayat-ayatnya ini nah. Ini ya, awas pelan-pelan terhambur. Jadi di situ sudah ada potongan ayat beserta artinya. Silahkan disambungkan ayat per ayatnya ya, didiskusikan. Jangan sampai ayatnya terbalik. Silahkan diperhatikan dengan baik. Silahkan dikerjakan. Ya, jadi ini potongan ayat ya. Ini Quran surah Al-Anbiya atau ini. Nanti disusun sesuai dengan urutan ayatnya ya. Nah, potongan-potongan ayatnya didiskusikan ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, jadi ini ya potongan ayatnya disusun, dilihat sesuai dengan urutan ya, jangan sampai terbalik. Nah, dilihat juga artinya ya. Nah, ini nah, bekerja sama ya, supaya tidak salah. Ya, jadi ini ya, dilihat potongan-potongan ayatnya, kemudian disesuaikan dengan yang sebenarnya, jangan sampai terbalik. Paham gitu caranya tuh? Oke, ya. Ayo, jangan disembunyi ayatnya, nanti kurang. Kalau kurang itu tidak bisa benar ya. Ya, dilihat baik-baik, jangan sampai terbalik. Kalau tidak cukup di samping, boleh di bawahnya saja. Ya, disambung di bawah. Biar tidak sesuai di sini toh. Kenapa Ramadhani? Bisa? Nah, kalau tidak cukup di samping, boleh disambung di bawah. Tidak apa-apa, biar tidak sesuai dengan situ toh sambungannya. Cukup jika? Cukup bisa, harusnya cukup itu. Coba perhatikan baik-baik. Ada tidak? Ini ujungnya ini. Kalau ujungnya tidak diambil ya, tidak usah ambil, cari ini. Sampai sini saja. Berarti ini bisa ini. Sudah sampai wajah alna itu. Wajah alna, mana wajah alna? Ini. Wajah alna itu min kulli. Nah, itu. Diperhatikan baik-baik ayatnya. Bisa juga? Ya, lihat. Nah, lihat itu. Nah, dia ini bersambung di bawah. Itu dia bagus satu kali. Nah, ini ayo kerja sama dengan temannya. Bersama dengan temannya. Bagaimana kelompok 3? Ada juga ini. Artis. Ya, diperhatikan. Diperhatikan potongannya. Iya, ini nih. Ini tuh nggak sama dipasangnya. Ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan kelompok berupa sebuah proyek menempelkan sambungan ayat
Quran surah Al-Anbiya ayat 30 beserta artinya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasilnya. Kita akan melihat apakah hasilnya sudah sesuai atau tidak ya. Sebentar, masing-masing 2 orang ya. Masing-masing 2 orang perwakilan kelompok maju ke depan untuk menampilkan hasil kegiatan kelompoknya ya. Dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada kelompok 1 untuk naik mempresentasikan hasil kegiatan diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ya, silakan dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal arda kana taurat Ya, fadat tabna huma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in awi afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? cukup? Ya. Apakah sudah benar susunan ayatnya atau masih ada yang mau diperbaiki? Sudah benar? Ya, beri tepuk tangan untuk teman. Silakan ditutup baru turun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silahkan kelompok 2. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ayat surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanatan ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membacakan surah Quran ayat Al-Bayar ayat 30. Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratfan afatnahuma wa ja'alna minal ma'i kullaya yasingayin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya.
Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan diskusi dan presentasi kelompoknya. Semuanya sudah menampilkan hasil kegiatan diskusinya. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah kita bahas hari ini? Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Siapa? Pak. Ya, Irfan, silakan Irfan. Bagaimana cara mensyukuri dan mencintai tanah air yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertanyaannya Irfan sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, pertanyaannya tentang bagaimana katanya cara mencintai tanah air Indonesia ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita lihat bahwa Indonesia ini, tanah air Nusantara ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala begitu indah ya. Dengan berbagai pulau, kemudian tanaman, sumber daya alam, sumber daya manusia, semuanya melimpah di Indonesia ini ya. Ada negara-negara yang tidak mempunyai apa yang kita punya ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Indonesia ini dengan sangat luar biasa. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita, sebagai bentuk terima kasih kita harus menjaga alam ini dengan baik ya. Dengan cara apa? Tidak menebang pohon sembarangan, apalagi tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya ya. Semua itu adalah hal-hal kecil dari sekian banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga tanah air ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dilahirkan di sini dan telah diberikan negara atau tanah air Nusantara yang indah. Paham? Paham, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Sudah ada lembar kerja. Pak Guru akan bagikan, silakan dikerjakan masing-masing di bukunya ya. Soalnya 5 nomor. Silakan dikerjakan. Ya, jadi soalnya berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Dikerja masing-masing di bukunya ya. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ya, silakan dikerjakan lembar kerjanya. Kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Ditulis saja di buku catatannya ya, baru dikumpulkan. Ya, silakan ya. Diamati baik-baik soalnya. Kemudian ditulis jawabannya sesuai dengan apa yang diketahui ya. Baik, selanjutnya silakan soalnya dikumpulkan beserta dengan lembar jawabannya. Silakan dikumpulkan di sini. Ayo. Ya, silakan dikumpulkan ya. Ya. Sekarang Pak Guru akan menyimpulkan materi kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan alam semesta ya. Tadi kita sudah banyak membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini sebagai salah satu tanda dari sekian tanda-tanda kekuasaannya ya. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan alam seindah ini. Gunung, laut, daratan, pepohonan, dan sebagainya. Tidak ada manusia satupun yang bisa menciptakan semua ini dengan begitu indahnya.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menciptakannya. Tugas kita sebagai manusia adalah menjaga alam ini. Allah sudah menciptakan, kemudian Allah utus kita untuk mengemban amanah menjaga alam ini, maka tugas kita adalah menjaga alam ini dengan cara misalnya tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk melestarikan dan menjaga alam yang indah ini. Paham? Paham ya? Baik, selanjutnya kita akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Satu orang? Ya Pak, Ya, silakan Adriansyah. saya bisa tahu banyak tentang menjaga tanah air ciptaan Allah. Ya, jadi hasil refleksi dari Adriansyah bahwa pada pembelajaran kali ini dia bisa mengetahui banyak tentang cara menjaga tanah air ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, karena kegiatan kita semua telah kita laksanakan, artinya kegiatan pembelajaran kita telah berakhir, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan silakan ketua kelasnya pimpin temannya untuk menutup pembelajaran. Sudah siap? Ya. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Seluruhnya siap, Bro. Pada Pak Guru ucapkan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.